minder iya. Soalnya berasa mereka tuh pinter-pinter banget. Jadi kita belajar mengolah suatu data mentah menjadi suatu kesimpulan yang bisa digunakan, bisa jadi knowledge buat orang-orang gitu. Kita taunya A, padahal harusnya B. Dan kita ngajarin ke orang A gitu. Jadi ujungnya menyesatkan tuh satu kelas. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai statistika UI. Telah hadir bersama kita di sini teman satu angkatan saya, Elvina Fania Saputra, biasa dipanggil Fania, dari angkatan 2017. Halo Fania, gimana nih kabarnya? Luar biasa, yes. Oke, thank you ya Van dari sempatin waktunya sembari kerjaan-kerjaan yang banyak. Oke, Sama-sama. Fania, tolong kenalin diri lu dong. Namanya siapa, asal sekolah dari mana, sama ini dulu pilihan keberapa. Yuk. Oke, hai, nama aku Elvina Fania Saputra, biasa dipanggil Fania. Aku dari SMA Santa Ursula BSD, dan masuk ke statistika UI itu pilihan pertama. Oke, dari Sanur ya, Sanur BSD. Oke Van, pas SMA tuh Fania persiapannya gimana sih sampai masuk ke sini? Apakah ikut les-les macam-macam atau gimana tuh Van? Enggak sih, enggak ikut les. Persiapan mandiri aja sih, belajar bareng teman, kayak ngeliatin soal-soal yang mereka punya gitu. Oke, jadi minta sama yang les ya Van ya? Ya. Oke, kalau kayak gitu, kenapa nih Fania pilih statistika nih? Ada apa dengan statistika? Sebenarnya aku tuh suka banget kan sama matematika. Jadi kayak dimana orang-orang sangat membenci pelajaran matematika, aku tuh suka banget sama matematika. Dan waktu itu ada bukan pepatah sih, banyak orang yang bilang cari kerjaan sesuai dengan apa yang kita suka, ya nggak? Ya sering banget kan. Nah karena aku sukanya yang matematika, ya udah aku carilah kerjaan-kerjaan yang bisa prospeknya lah dari matematika gitu. Dan singkat cerita, bisa searching dapet sih namanya aktuaris. Nah ya karena si aktuaris ini kayaknya terlihat menarik, udah gitu juga katanya Indonesia masih kekurangan aktuaris, jadi masih butuh banyak banget aktuaris. Ya udahlah, akhirnya kayak yaudah nih, bolehlah nih dicoba gitu. Ya udah deh, terus orang tuanya support, terus mereka sampai juga bantuin kayak telepon ke UI buat nanya kalau mau jadi aktuari tuh harusnya masuknya matematika apa statistika gitu. Dan di saat itu dikatakan bahwa aktuari kan butuh penyetaraan gitu kan. Kayak kita butuh 10 sertifikat, dan di UI itu ada program penyetaraan. Jadi kita bisa ambil mata kuliah, kalau nilainya cukup bisa kita setarain jadinya kan. Nah, katanya kalau matematika itu hanya bisa 3 sertifikat. Kalau statistika itu sampai 5. Jadi ya udah, singkat cerita, ya udahlah statistika berarti. Tapi pilihan keduanya matematika UI. Jadi pilihan pertama statistika UI, pilihan kedua matematika UI. Oke, jadi tetap memang stay di matematika ya Van sebetulnya keinginannya ya. Ya. Oke, berarti Fania ini termasuk satu orang yang udah tahu prospek kedepannya mau ngapain. Jadi tertata lah ya, boleh dibilang dari SMA-nya di kuliah sampai setelah sekarang juga udah lulus ya. Oke, mau tanya lagi nih Van. Kesan pertamanya nih Fania masuk di statistik sebagai mahasiswa statistika UI, gimana rasanya di lingkungan baru? Apakah ada culture shock atau minder ketemu teman-teman yang pinter-pinter tentunya? Ya, silakan. Pastinya sih. Jadi cerita dulu ya, pas pertama kali keterima di statistika UI tuh kaget, tapi senang. Ya, soalnya aku tuh sebenarnya juga udah daftar di universitas swasta, dan udah keterima, bahkan udah bayar. Karena aku bilang ke orang tua kayak, udahlah kayaknya nggak mungkin dapet nih, SBM susah banget. Terus kayak udahlah, udah di swasta aja gitu. Pas hari H pengumuman, itu pun aku nggak yang langsung ngeliat pengumuman, orang-orang udah heboh, dapet, nggak dapet, dapet gitu. Aku masih yang kayak, duh, buka nggak ya gitu. Pas buka, tring, ternyata dapet. Wah, bingung banget. Karena nggak expect sama sekali bakal dapet. Terus ya udah, akhirnya setelah mikir, ya udahlah, ambil UI. Gitu. Terus ya udah, pas masuk ke UI kaget karena ospeknya banyak banget kan. Ospek universitas, ospek fakultas, ospek departemen. Jadi kan kayak bikin kaget aja karena di SMA sama SMP di Sanur itu nggak ada ospek sama sekali. Adanya tuh hanya pengenalan gitu, kayak di lantai ini tuh ada ruangan ini loh, gurunya tuh ini aja gitu. Nggak ada tuh kayak pagi-pagi baris, ayo diteriakin cepetan deh, cepat gitu. deh ada. Ya. Iya, nggak ada tuh. Jangan lari. Iya, di sini kan tiba-tiba universitas gitu, fakultas gitu, departemen gitu. Wow, kaget. Okay. Tapi udah sih, abis udah melewati semua ospek itu, pas ketemu teman-teman statistikanya,
minder iya. Soalnya berasa mereka tuh pinter-pinter banget. Jadi kayak, wow, gitu sih. Oke, selanjutnya nih Van. Kalau menurut Vania, statistika tuh apa sih? Terus apa yang Vania pelajari selama 3,5 tahun berkuliah di sini? Oke, kalau SMA pasti kenalnya statistika tuh mean, median, modus, simpangan gitu-gitu kan. Tapi ternyata di kuliah ini tuh bener-bener beda banget. Karena statistika di kuliah tuh kayak lebih ilmu analisis lah, ilmu bagaimana cara kita mengolah suatu data mentah nih. Misalnya ada 100 responden dari suatu survei. Bagaimana cara kita menyajikan sih 100 responden ini tuh jawaban-jawaban itu kesimpulannya apa gitu. Karena nggak bisa dong kita kayak, nih 100 orang ada jawab iya, ada jawab enggak, ada jawab biasa aja gitu. Nggak mungkin, kita harus kasih kayak misalnya, oh 75% yang serius misalnya. Sedangkan sisanya menganggap itu tidak serius gitu misalnya ya. Nah, jadi ada kesimpulan-kesimpulan yang harus kita buat, harus kita sajikan datanya dengan diagram yang tepat. Udah gitu kita juga kayak lihat korelasinya. Misalnya jika biasanya orang di pertanyaan pertama jawabnya enggak, maka di pertanyaan kedua orang juga akan cenderung jawab enggak misalnya. Nah, nanti kita bisa tuh ada korelasinya, kita tulis di kesimpulannya. Oh, biasanya ada kecenderungan kayak gini-gini-gini nih. Nah, kalau hasil diagramnya tuh kayak gini-gini-gini gitu. Jadi kita belajar mengolah suatu data mentah menjadi suatu kesimpulan yang bisa digunakan, bisa jadi knowledge buat orang-orang gitu. Oke, ya menarik ya. Jadi statistika itu tidak hanya sekedar ngitung yang kayak rumus-rumus yang banyak, tapi menganalisa yang serunya. Oke, Ya, mata kuliah yang peminatan ya, Fania, itu ada apa aja sih kalau di statistika UI? Jadi dulu jurusan aktuaria belum buka, ya kan? Pas di angkatan aku tiba-tiba buka. Nah, jadi sebenarnya ini ada agak bingung juga, soalnya yang statistika tuh nggak boleh pindah ke jurusan aktuari, sedangkan yang matematika tuh boleh pindah ke jurusan aktuari, ya kan? Matematika reguler ya? Matematika reguler, matematika yeah. paralel nggak boleh juga. Nah, jadi yang statistika itu awalnya setahu aku ada 3, ada murni, terapan, aktuari. Nah, tapi mungkin kalau sekarang aktuarinya udah nggak ada kali ya, karena udah pindah ke jurusan aktuarinya langsung. Terus kalau ini Van, yang ini gue juga belum tahu sih selama ini. Mata kuliah yang ini apa ngebedain antara murni sama terapan tuh apa ya, Van? Kalau apa aja mata kuliahnya juga nggak tahu sih. Tapi biasanya yang murni itu lebih ke yang teori banget, yang nurun-nurunin rumus gitu, yang kayak pokoknya kita mempelajari kenapa sih rumusnya bisa jadi kayak gitu. Dan itu jarang banget ada orang yang mau. Jadi kayak even di angkatan kita aja kayaknya nggak ada deh yang statistika murni. Serius? Yang 3,5 nggak ada Van kemarin? Nggak ada. Oh. Soalnya waktu itu tuh ada pernah dari HMD, dari organisasi yang himpunan mahasiswa tuh nyari kan. Karena kan mereka butuh kayak sharing ke adik-adik kelas, si statistika murni tuh ngapain. Terus mereka nyariin ke angkatan 17 tuh kayak, kayaknya nggak ada deh. Akhirnya nemunya yang anak angkatan 16 gitu. Yang 17 nggak ada. Oke, jadi kayaknya terputus di angkatan kita ya, Van, ya, yang murninya ya. Iya, terputus di angkatan kita sepertinya. Mungkin tapi ada. Yang 4 tahun ada lah ya. Nah, kalau dulu Vania skripsinya tentang apa ya, Van? Tentang extended Gini shortfall. Itu masuknya kemana tuh, Van? Actuary. Jadi itu kayak alat ukur risiko gitu. Kayak di hampir semua aspek kehidupan kita pasti ada risiko kan. Ya, jadi adalah alat ukurnya gitu. Nah, salah satu alat ukur risikonya itu sih ini, extended Gini shortfall. Ya, jadi Vania menjadi alat ukur risikonya ya. Oke, ya, Van. Oke, jadi selama kuliah nih, mata kuliah favoritnya Vania apa ya? Selama kuliah? Satu. Oke, gitu. jadi kan 2 sih sebenarnya. Oh, 2, karena ada yang aktuari banget, ada yang data banget. Yang aktuari banget, sukanya yang matematika keuangan. Oke. Karena itu mind blown banget sih. Kayak kita sering ke bank, terus kita kayak nabung, dibilang bunga 8% setahun. Yang kita bahkan sebenarnya nggak tahu artinya apa. Kita taunya bunga 8%, misalnya kita nabung 100.000. Ya udah, berarti nanti in the end kita bakal dapat 100.000 dikali 1,08 gitu kan. Let's say 108.000. Kita nggak tahu tapi gimana sih teknisnya. Padahal 8% itu kan setahun. Tapi bunganya itu per bulan misalnya. Nah, di matematika keuangan tuh diajarin gitu. Jadi jujur aku baru ngerti semua perbunga-bungaan gitu tuh pas ambil matematika keuangan. Makanya suka banget tuh sama si MK. Mantap. Nah, satu lagi tuh yang data banget tuh data mining. Jadi di data mining tuh kita kayak belajarin ada misalnya kita mempelajari customer behavior. Let's say misalnya kita nih sering googling nih misalnya masker.
Misalnya nih, sekarang kita lagi corona, misalnya kita lagi nyari masker yang bagus tuh apa gitu. Terus nanti tiba-tiba pas kita buka Instagram misalnya ada ads yang munculin, ini nih masker ini bagus, masker ini tuh jelek, pakai masker tuh kayak gini. Nah, itu tuh bisa dibilang suatu algoritma yang muncul karena mempelajari kita, behavior kita yang lagi nyariin masker gitu. Dan di data mining itu, di pelajaran data mining itu diajarin semua. Kayak cara-caranya tuh gimana gitu. Jadi seru banget sih. Mind blown juga. Jadi dua mata kuliah itu yang favorit. Kita ngambilnya bareng ya, Van, data mining ya? Terus semester 7 kan ngambilnya ya? Enggak. Nah itu penyesalannya. Aku ngambil semester 3. Semester 3? Semester 3 apa semester 5? 3 deh kayaknya. Jadi nyodok jauh banget. Iya, kejauhan. Iya, justru tuh ilmunya jadinya masih dangkal banget. Parah, iya. Dangkal banget. Kan jadi ya udah. Pas ngambil itu kan ada regresi, ada clustering. Iya, gitu, bener banget. Dulu tuh pas ngambil itu kayak masih nggak kebayang sama sekali. Tapi kan waktu itu kebanyakan tugas kelompok ya. Jadi kayak transfer knowledge-nya tuh dari kelompok. Tapi jujur itu penyerapannya juga nggak maksimal sih. Karena ya itu belum tools dasarnya ya yang belum dapat ya, Van ya. Iya. Oke, terus berarti karena tadi Van yang ngomongin ngolah-ngolah data nih, kan pasti ada praktik, ada lab lah ya. Nah, praktikum apa aja sih, Van, yang ada di statistika? Karena kan kalau di matematika lebih ke komputasinya ya. Kalau di statistika ada apa aja, Van, yang ada praktikumnya? Analisis regresi ada praktikum. Habis itu, pokoknya praktikumnya lebih ke pakai software olah data sih, benar. Pakai RStudio, pakai SPSS. Dulu zaman semester 2, kalau nggak salah tuh pernah pakai SAS. Tapi itu udah nggak. Iya, pernah pakai SAS, tapi nggak lagi. Benar-benar yang, pokoknya benar olah data semua lah. Python juga kita belajar, tapi nggak terlalu pakai RStudio tuh data mentah. Terus misalnya kita pengen ANOVA-in gitu. Ya udah di R kita coding tuh ANOVA. Munculin hasilnya gimana gitu. Rata-rata kayaknya pakai R ya, Van ya? Karena kayaknya R yang paling mudah dan banyak sumbernya kayaknya code-nya ya. Ya, benar banget. Dan emang menurut aku sih RStudio lebih user friendly ya. Kayak soalnya kita bisa ngapain aja gitu loh. Yang penting kita tahu codingannya gitu. Iya. Oke, terus kalau dari Vania sendiri ngelihat dari fasilitas lab-nya itu udah memadai ya, Van? Apa belum nih? Kan Vania sebagai aslab juga ya? Iya, asisten lab. Jujur dulu pertama kali dengar lab tuh aku kira lab ini loh. Lab yang kayak kimia. Iya, kimia yang senyawa ini gitu. Ternyata labnya lab komputer. Iya, memadai sih menurut aku. Karena udah kayak komputer semua gitu kan. Ya mungkin pas zaman kita dulu komputernya masih banyak yang rusak, tapi setahu aku udah diperbaharui sih. Iya, yang terakhir keren tuh, pas sebelum corona kan udah baru semua. Iya. Udah AC-nya tuh kenceng banget, udah keren deh pokoknya. Udah direnov juga tempatnya, jadi udah lebih luas. Pokoknya udah lebih bagus lah. Oke, jadi buat sobat AK di rumah yang pengen ke sini sangat mendukung fasilitasnya ya. Ini ada testimoni dari aslabnya sendiri. Oke, Vania, ya banyak yang nanya nih murid-murid terutama di tempat les gitu ya, atau privat, Kak pengen masuk statistika, cuma di statistika UI kan akreditasinya masih B sejak 2017 ya, akreditasi B-nya. Kira-kira tetap recommended nggak sih menurut Vania meskipun akreditasinya B? Sebenarnya aku nggak tahu sih ini bener apa nggak. Setahu aku nih, akreditasi tuh kalau baru buka jurusan itu nggak bisa akreditasinya tuh langsung A. Jadi pasti kayak masih jelek dulu, terus nanti bakal diperbaharui kalau nggak salah 4-5 tahun, kemudian baru diperbaharui gitu. Dan statistika UI itu baru ada dari angkatan 2015. Ya kan? Ya, angkatan pertama statistika UI itu angkatan 2015. Aku sendiri angkatan 2017. Jadi menurut aku sangat wajar sih akreditasinya masih B. Karena emang belum diperbaharui gitu kan. Dan kalau misalnya ditanya recommended apa enggak, menurut aku sih tetap recommended. Karena selama aku kuliah, sampai aku udah keterima kerja, gak pernah deh ada yang nanya, akreditasi statistika UI itu apa sih? Gak pernah sih ada yang nanya kayak gitu. Tapi lebih dilihat ke kualitas dirinya sendiri, ke kualitas diri kita sendiri, ke kualitas lulusannya, apakah emang benar, mampu, dan bisa gitu. Jadi kalau dari aku, recommended banget, karena ilmu statistika yang didapat banyak. Oke, recommended ya tetap ya, untuk murid saya yang nanya ini sudah terjawab ya. Oke, nah tadi kita udah ngomongin banyak tentang dunia perkuliahannya. Sekarang kita bakal ngomongin tentang kegiatan non-akademis Vania nih. Vania termasuk anak yang aktif banget. Kegiatan non-akademis banyak pasti. Boleh dong diceritain satu yang paling berkesan. Oke, salah satu kegiatan non-akademis yang membekas lah ceritanya tuh logika sih.
Karena jadi logika kan waktu itu kebagian jadi panitia inti. Jadi bener-bener ikut bikin acaranya tuh dari nol sampai kayak bisa berhasil. Biasa kan kalau jadi staff atau apa kan cuma dapat arahan doang kan dari atas. Gini dong, gitu dong gitu. Kalau pas jadi pengurus inti tuh bener-bener yang memberikan ide. Gimana kalau kayak gini? Gimana kalau gitu? Dan acaranya sukses banget sih menurut aku ya. Jadi kayak itu sangat membekas. Terus kalau dari segi kegiatan lainnya, karena Fania itu anak debat nih, dikenalnya lah ya. Apa aja sih Van selain itu lomba-lomba yang diikutin selama kuliah? Pernah lomba karya tulis ilmiah, terus pernah juga lomba debat di tingkat universitas, tingkat fakultas, tingkat departemen, terus pernah juga lomba PKM, juga di tingkat universitas, tingkat fakultas, tingkat departemen. 3 itu sih paling. Oke, banyak ya berarti Fania emang berprestasi sih anaknya. Yeah. Amin. Oke. Ya, kalau ini boleh di-stand dong, Van, di dosen-dosen di Statistika UI, itu seperti apa sih karakteristiknya? Sebenarnya menurut aku ada 2 tipe sih dosen di Statistika UI. Itu ada dosen yang tetap ngajarinnya tuh kayak guru di sekolah. Gue nggak sih kayak yang bener-bener, ayo kita buka buku ini tuh di sini dibilangnya kayak gini gitu. Terus ini ditulis di papan, rumusnya tuh kayak gini gitu. Aku cocok sama tipe yang kayak gitu. Nah, tapi ada satu lagi tipe dosen yang dia tuh maunya mahasiswa yang lebih aktif lah. Jadi dia hanya menjabarkan, pokoknya selama 1 semester kita bakal belajar ini nih. Ayo, kalian bikin kelompok, kalian ambil per bab, kalian presentasi. Nah, ada tuh yang kayak gitu. Sebenarnya nggak salah, karena mereka emang maunya menuntut mahasiswa yang lebih aktif, nyari tahu sendiri. Tapi aku sih kurang cocok sama yang kayak gitu. Karena menurut aku jadinya banyak banget hal-hal yang nggak bener gitu loh. Maksudnya kita taunya A, padahal harusnya B. Dan kita ngajarin ke orang A gitu. Jadi ujungnya menyesatkan tuh satu kelas gitu. Tapi pasti nanti dibenerin lagi sih sama dosennya. Tapi kan jadi kayak udah bingung duluan aja gitu. Udah bingung duluan baru dilurusin. Kalau diajarin langsung kan udah lurus dulu nih. Gitu. Baru mau ngajarin orang lain enak gitu ya, Van ya? Iya, bener banget. Oke. Karena kita bisa jadi data analis, bisa jadi actuary, kayaknya bisa juga kalau menjadi guru atau dosen gitu sih. Kan kayak sekarang milenial sama anak-anak zaman sekarang kan maunya kerja di startup kan, soalnya katanya seru lingkungannya gitu. Hai Sobat AK, terima kasih banyak ya telah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.